Namaku Santi. Aku dibesarkan di sebuah desa kecil yang tenang di lereng perbukitan Jawa Tengah. Hidupku tidak pernah mewah, tapi cukup. Ayah sudah lama meninggal sejak aku masih belia, jadi aku hanya mengenal sosok ibu sebagai orang tua satu-satunya. Dia perempuan yang keras, penuh perhitungan, dan sayangnya terlalu peduli pada pandangan orang lain. Aku tumbuh dengan banyak larangan. Ibu ingin aku menikah dengan lelaki kaya, anak juragan tanah atau pengusaha sembako di kota. Tapi takdir menertawakan harapan itu. Aku jatuh cinta pada Bayu. Lelaki biasa, sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Dia guru ngaji di langgar kecil dekat rumah kami. Wajahnya teduh, tutur, katanya lembut, dan yang membuatku benar-benar yakin dia begitu ikhlas menjalani hidup. Tak ada ambisi berlebihan, tapi semangatnya membara soal ibadah dan kebaikan. Di mataku, Bayu adalah harta yang tak ternilai. Ketika aku membawa Bayu ke rumah untuk memperkenalkan, ibu menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Aku bisa merasakan getar kecewa dari caranya mendesah pelan. Tapi aku sudah siap. Cinta ini terlalu kuat untuk ditaklukkan restu yang setengah hati. Pernikahan kami berlangsung sangat sederhana. Di halaman rumah, dengan tenda pinjaman dari tetangga, lantai ditutupi tikar pandan, dan makanan dimasak sendiri oleh ibu-ibu kampung. Bayu mengenakan baju koko putih dan sarung tenun yang dipakainya saat mengajar ngaji. Aku hanya mengenakan kebaya putih warisan almarhum nenekku, yang telah kusimpan sejak remaja. Namun, justru dalam kesederhanaan itu, segalanya terasa sangat hangat. Doa-doa mengalir tulus dari para tamu. Anak-anak kecil berlarian sambil memakan lemper dan jajan pasar. Musik gamelan pelan terdengar dari radio tua. Tidak ada kemewahan, tapi ada cinta. Dan untukku, itu lebih dari cukup. Aku ingat dengan jelas bagaimana Bayu menggenggam tanganku setelah ijab kabul. Wajahnya berkeringat, tapi matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Santi. Kamu pilih aku meski aku bukan siapa-siapa. Aku hanya tersenyum dan menggeleng. Kamu orang yang paling aku butuhkan. Dunia boleh menilai kita rendah, tapi di mataku, kamu laki-laki paling mulia. Setelah hari pernikahan itu, kami pindah ke rumah kontrakan kecil di ujung kampung. Rumah panggung dari kayu jati yang sudah tua, dengan dinding anyaman bambu. Atapnya bocor kalau hujan deras, tapi kami memperbaikinya bersama, sedikit demi sedikit. Bayu bahkan membuat rak buku dari peti bekas dan mengecat dinding dengan warna biru laut, karena katanya itu warna yang menenangkan jiwa. Kami hidup pas-pasan. Bayu mengajar di madrasah dan sesekali membantu di kebun milik Pak Haji. Aku mulai belajar membuat kue kecil-kecilan untuk dijual di warung. Tapi di balik itu semua, kami bahagia. Setiap malam Bayu memimpin salat berjamaah. Setiap pagi dia membacakan surat-surat pendek sebelum berangkat. Tidak ada yang lebih aku syukuri selain itu. Beberapa bulan setelah pernikahan, aku mulai merasakan mual dan tubuhku lemas. Awalnya kukira hanya kelelahan, tapi ketika aku tak tahan mencium bau masakan sendiri, aku mulai curiga. Benar saja, aku hamil. Bayu sujud lama sekali waktu mendengar kabar itu. Matanya berkaca-kaca dan ia mengecup keningku berkali-kali. Allah itu maha baik, katanya lirih. Kita diberi amanah secepat ini. Kita harus menjaganya, Santi. Sejak hari itu, hidup kami terasa lebih bermakna. Bayu menjadi lebih protektif. Ia melarangku bekerja terlalu berat, memastikan aku makan dengan cukup, dan tak pernah absen membacakan doa untuk keselamatan janin di dalam kandunganku. Kadang aku termenung memandang perutku yang makin membesar. Ada kehidupan baru tumbuh di sana darah daging kami. Aku membayangkan wajahnya nanti seperti siapa. Apakah matanya teduh seperti Bayu? Apakah ia akan tertawa lebar seperti aku? Kadang aku bicara sendiri, menyapa si kecil yang belum lahir. Ku ceritakan betapa dia sudah sangat dicintai, bahkan sebelum menginjak dunia. Namun di balik kebahagiaan itu, aku mulai merasakan perubahan sikap dari ibu. Ia jarang berkunjung, bahkan saat mendengar aku hamil pun
Tak ada raut gembira di wajahnya, hanya gumaman singkat, jaga baik-baik. Jangan sampai nyusahin orang. Aku berusaha mengerti. Mungkin ibu kecewa karena aku tidak menikah dengan pria pilihannya. Tapi diam-diam, luka itu mulai menganga. Bukankah ia seharusnya bahagia melihat anaknya bahagia? Meski begitu, aku tak mau merusak kebahagiaan yang ada. Bayu dan aku mulai menyiapkan perlengkapan sederhana untuk menyambut si kecil. Kami menabung sedikit demi sedikit. Bahkan Bayu mulai menerima kerja tambahan sebagai penjaga malam di toko kelontong. Setiap kali ia pulang dini hari dan membelai perutku yang mulai membesar, aku tahu kami akan jadi orang tua yang baik. Kami tidak punya banyak hal, tapi kami punya cinta. Dan untukku, itu sudah cukup untuk membesarkan anak yang nanti akan hadir di dunia ini. Namun aku tidak tahu bahwa di balik semua kebahagiaan itu, sesuatu sedang mengintai. Bahwa ada rencana jahat yang perlahan disusun oleh orang yang seharusnya paling melindungiku. Waktu berjalan perlahan namun pasti. Perutku semakin membesar, dan setiap hari yang kulalui bersama Bayu terasa seperti lembaran indah dalam buku kehidupan yang sedang kami tulis bersama. Meski hidup kami masih sederhana, kebahagiaan itu nyata dan bisa kurasakan sampai ke tulang. Di tengah kehamilan, Bayu sering membicarakan keinginannya untuk memiliki usaha sendiri. Aku ingin suatu hari nanti, kita tidak perlu bergantung pada siapapun, San. Kita punya penghasilan sendiri, dan anak kita tumbuh dalam rumah yang kita bangun dari jerih payah kita sendiri. Katanya sambil menatap perutku, yang kala itu sudah sebesar semangka kecil. Aku mendukung sepenuhnya. Walau modal kami sangat terbatas, tapi tekad Bayu lebih dari cukup untuk jadi pondasi. Kami memutuskan memulai usaha kecil-kecilan, membuat kue basah dan camilan pasar. Aku yang memasak, Bayu yang berkeliling menjual ke warung-warung, sekolah, dan madrasah tempatnya mengajar. Awalnya tak mudah. Kami sering ditolak, bahkan ada yang mencibir. Guru ngaji sekarang jualan jajan ya. Tapi Bayu hanya tersenyum. Ia terlalu sabar untuk membiarkan hinaan merusak semangatnya. Setiap malam, kami duduk bersama, mencatat pesanan, mencoba resep baru, mengevaluasi rasa. Bahkan jika hanya ada satu pelanggan setia, kami anggap itu keberkahan. Sedikit demi sedikit, orang-orang mulai menyukai kue kami. Bolu kukus, nagasari, lemper, hingga klepon kami terkenal enak dan bersih. Nama kue Bu Santi mulai disebut-sebut para ibu kampung, dan pesanan mulai berdatangan lebih banyak dari sebelumnya. Puncaknya terjadi saat sebuah acara hajatan besar di rumah kepala dusun memesan ratusan kue dari kami. Itu jadi titik balik segalanya. Dari sana nama kami menyebar ke desa-desa sekitar. Kami menabung dan membeli peralatan baru, kukusan besar, loyang tambahan, dan bahkan sebuah motor bekas untuk memudahkan Bayu mengantar pesanan. Aku takjub melihat perubahan itu. Rumah kontrakan kami mulai terasa sempit karena tumpukan bahan baku dan pesanan yang menumpuk setiap harinya. Tapi aku tak keberatan. Rumah ini mungkin kecil, tapi penuh harapan. Di tengah geliat usaha kami, akhirnya tiba hari yang kutunggu-tunggu. Pagi itu langit mendung, tapi jiwaku hangat. Rasa sakit yang menghantam seperti gelombang pasang tak menyurutkan semangatku. Bayu menggenggam tanganku erat saat kami sampai di bidan desa. Ia tidak berkata banyak, tapi tatapan matanya cukup untuk membuatku merasa aman. Beberapa jam kemudian, tangisan pertama itu terdengar, nyaring kuat dan mengguncang batinku lebih dari apapun di dunia ini. Seorang bayi perempuan mungil dengan kulit semerah jambu dan rambut hitam lebat. Cantik sekali, bisik Bayu dengan mata basah saat ia mengazani putri kami di telinganya. Namanya Aisyah. Lanjutnya, semoga jadi perempuan salehah yang lembut hati dan kuat jiwanya. Melihatnya menggendong bayi itu, aku tahu hidup kami takkan pernah sama lagi. Aisyah bukan hanya buah cinta kami, dia adalah cahaya dalam hidup kami yang sederhana.
Hari-hari setelah kelahiran Aisyah adalah hari-hari paling melelahkan, tapi juga paling indah. Bayu tak pernah ragu bangun tengah malam untuk menggantikan popok atau menenangkan Aisyah saat ia menangis. Ia bahkan belajar membuat susu formula, meski tangannya selalu gemetar. Tapi semua itu dilakukannya dengan senyuman. Bersama tumbuhnya Aisyah, usaha kami pun berkembang. Kami menyewa tempat kecil di tepi jalan utama untuk dijadikan toko kue. Di atasnya, kami pasang papan sederhana bertuliskan, "Kue Bu Santi, asli buatan sendiri." Tiap pagi, para ibu berdatangan untuk membeli atau memesan kue untuk acara. Aku sering membawa Aisyah ke toko. Ia duduk di keranjang bayi sambil bermain dengan boneka kecil. Semua pelanggan menyukai Aisyah. "Lucu banget anaknya Bu Santi. Matanya kayak ayahnya ya, teduh," ujar mereka, dan memang benar. Aisyah tumbuh menjadi anak yang manis. Senyumnya mudah mereka. Matanya besar dan penuh rasa ingin tahu. Ketika ia mulai belajar bicara, kata pertama yang ia ucapkan bukan mama atau papa, tapi kue. Kami tertawa sampai menitikkan air mata hari itu. Kami mulai bisa membeli perabotan baru untuk rumah. Lemari plastik diganti lemari kayu. Dapur kami tidak lagi penuh dengan alat pinjaman. Bahkan kami mulai menabung untuk membangun rumah sendiri di atas tanah kecil yang dibeli dari tabungan Bayu sejak bujang. Namun, di balik segala kebahagiaan itu, aku mulai merasa sesuatu. Sesekali aku memandang Aisyah dan merasa was-was tanpa alasan. Seperti ada rasa tak nyaman yang menghampiri tanpa diundang. Aku menyimpan rasa itu sendiri, tidak ingin merusak kebahagiaan Bayu yang sedang membuncah. Kadang-kadang malam-malam kami tidak selamanya tenang. Pernah satu malam Aisyah menangis sangat kencang tanpa sebab. Suaranya parau, wajahnya memerah, dan bahkan ketika kupeluk, tangisannya tidak berhenti. Bayu langsung mengambil air wudhu dan membacakan ayat kursi pelan-pelan. Setelah itu, baru tangisnya mereda. "Mungkin diganggu jin nakal," kata Bayu lirih, mencoba menenangkan. Tapi entah mengapa, kata-katanya justru membuat bulu kudukku meremang. Meski begitu, kami tetap menjalani hari-hari dengan syukur. Semua yang kami miliki terasa cukup. Aku sering memandangi Bayu ketika dia tertidur di kursi, kelelahan setelah mengantar pesanan, atau saat ia mendendangkan lagu-lagu Islami pelan untuk menidurkan Aisyah. Aku tahu, apa yang kami miliki ini tidak sempurna, tapi bagi kami, ini adalah surga kecil yang kami ciptakan bersama dari nol. Dan jika boleh bermimpi, aku ingin semuanya tetap seperti ini selamanya. Namun, aku tak tahu bahwa di tempat lain seseorang sedang meracik rencana, bahwa keberhasilan kami mulai menyalakan api iri dari orang yang seharusnya ikut bahagia. Aku tumbuh di bawah asuhan seorang ibu yang keras. Dulu aku menganggap itu caranya menunjukkan cinta. Tapi seiring waktu berlalu, aku mulai menyadari ada sesuatu dalam diri ibu yang tak pernah bisa benar-benar aku pahami. Dan kini, ketika hidupku perlahan membaik, wajah sejatinya mulai terlihat semakin nyata. Hubunganku dengan ibu tak pernah benar-benar harmonis, tapi aku tetap menjaganya. Meski aku sudah berkeluarga dan tinggal terpisah, aku masih rutin mengunjungi beliau setiap pekan, membawa sembako, memberi uang bulanan, bahkan sesekali membelikan baju atau perlengkapan dapur yang dibutuhkannya. Namun, yang kudapat sebagai balasan bukanlah syukur atau pelukan hangat seorang ibu. Si Santi itu, anak durhaka. Itulah yang kudengar dari mulut tetangga saat aku sedang belanja di warung suatu pagi. Mulutnya tajam, tapi wajahnya terlihat ragu ketika menatapku. Katanya, "Kamu udah sukses, tapi ibumu dibiarkan hidup susah, nunggu belas kasihan dari tetangga, buat makan." Aku membeku di tempat. Kalimat itu seperti tamparan keras di tengah jalan. Aku mencoba menenangkan diri, membayar belanjaan, lalu pulang tanpa berkata apa-apa. Sesampainya di rumah, aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin itu hanya gosip biasa. Tapi saat aku bertanya pelan pada tetangga sebelah rumah, Bu Murni, wanita tua yang biasa ngobrol dengan ibuku di sore hari,
Aku tidak bisa lagi menyangkal kenyataan. Maaf ya San, tapi memang itu yang sering dibilang ibumu. Katanya kamu pelit, katanya kamu kaya tapi nggak pernah bantu. Kadang dia ngomong sambil nangis-nangis di pos ronda, kata Bu Murni dengan wajah iba. Dunia seolah runtuh. Bagaimana bisa ibu, orang yang paling kukasihi, menyebarkan kebohongan tentangku? Selama ini aku selalu menyisihkan sebagian hasil usaha kami untuknya. Bahkan sebelum Aisyah lahir, aku membiayai renovasi dapurnya yang hampir roboh. Tiap bulan aku kirim uang dan bukan sekali dua kali ibu memintaku lebih dari yang aku bisa berikan. Aku berusaha menenangkan diri. Jangan marah Santi, jangan berdosa pada orang tua. Tapi rasa perih itu sulit kuabaikan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan mengunjungi rumah ibu untuk bicara baik-baik. Rumah itu masih sama. Temboknya mulai kusam, halaman dipenuhi rumput liar. Tapi di balik jendelanya, ada sosok yang melahirkanku, yang kini menyimpan bara entah karena apa. Ibu sedang duduk di kursi tua, menonton sinetron, sambil memakan kerupuk. Assalamualaikum, sapaku lembut sambil membawa tas berisi buah, beras, dan amplop kecil berisi uang. Waalaikumsalam, jawabnya datar tanpa menoleh. Tidak ada senyum, tidak ada pelukan, hanya pandangan dingin yang menembus tulang. Aku meletakkan belanjaan di meja dan duduk di sebelahnya. Kami mengobrol seadanya tentang cuaca, tetangga, dan acara pengajian. Aku ingin menyampaikan isi hatiku, tapi lidahku keluh. Aku masih berharap ibu akan jujur, atau mungkin meminta maaf atas semua kata yang ia sebarkan. Tapi harapan itu segera pupus. Beberapa hari setelah kunjungan itu, aku kembali mendengar cerita dari orang-orang. Kali ini lebih pedas. Katanya aku anak tak tahu diri. Tidak pernah pulang kalau tidak butuh. Hanya datang saat ingin pamer. Ibu bahkan menyebut aku anak sombong yang lupa diri karena sudah punya uang. Aku menangis malam itu. Bayu mendekapku sambil menepuk-nepuk punggungku. Sabar ya San. Mungkin beliau hanya iri karena hidup kita membaik. Kita tetap hormati. Walau hatimu sakit, ucap Bayu dengan suara tenang. Tapi aku sudah berikan semuanya Bayu. Apa masih kurang? Aku ini anaknya. Aku cuma ingin dianggap cukup. Aku tak butuh pujian, tak butuh sanjungan. Aku hanya ingin didengar, dimengerti, dan dicintai. Yang paling menyakitkan saat ibu berkata kepada orang-orang bahwa aku menelantarkannya. Padahal justru aku yang menanggung hampir semua kebutuhan hidupnya. Bahkan, listrik rumahnya pun kubayar tiap bulan. Jika dia butuh berobat, akulah yang mengantarnya. Tapi semua itu seolah tak berarti di matanya. Dalam diam, aku mulai merasa bahwa ibu tidak benar-benar marah karena alasan logis. Ada semacam rasa tidak rela dalam dirinya melihatku bahagia. Seolah kesuksesanku adalah duri bagi hatinya. Seolah ia merasa dilupakan hanya karena aku mampu berdiri di atas kaki sendiri. Tetapi tetap, aku memilih diam. Setiap bulan aku tetap mengirim uang. Setiap pekan aku tetap datang menjenguk. Aisyah yang mulai bisa berjalan ku gandeng, masuk ke rumah neneknya sambil tersenyum, berharap wajah keras itu akan luluh. Tapi tidak. Pernah suatu hari, Aisyah memberikan bunga kecil hasil petikannya di taman kecil depan rumah. Ibu hanya memandangnya sekilas lalu berkata, "Bunga ini bikin lantai kotor, jangan dibawa ke dalam." Aku tak bisa berkata apa-apa. Anak kecil tak seharusnya jadi saksi dari luka-luka yang dibuat orang dewasa. Hari-hari terasa berat. Di balik senyumku di toko, dalam pelukan hangat Aisyah, ada bagian dari hatiku yang perlahan retak. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar anak yang buruk di matanya? Atau apakah ada sesuatu dalam diri ibu yang lebih gelap dari sekadar amarah? Aku mulai merasa bahwa luka yang ada di antara kami bukan sekadar perbedaan pendapat atau miskomunikasi biasa. Ada aura dingin di matanya setiap kali memandangku, seperti benci yang dipendam lama, seperti api iri yang perlahan membakar kewarasan. Dan saat itulah aku mulai merasa, ini bukan hanya soal ibu yang marah karena uang.
Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih gelap, lebih menyeramkan. Hari itu langit mendung, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Di depan warung kecil tempatku biasa membeli sayur, bisik-bisik lirih yang tak asing lagi kembali terdengar. Kasihan ya Bu Marni. Anaknya sukses tapi kayak nggak punya hati. Masa ibunya hidup sendiri, kesepian. Padahal kalau aku jadi Santi pasti ibuku itu tak rawat. Udah tua loh. Kata-kata itu tidak disebutkan langsung ke wajahku, tapi arah tatapan mereka cukup jelas. Seakan mereka tak sadar bahwa ku ada di balik rak sayur. Mendengar setiap kata yang mengiris hati, dadaku sesak. Tanganku gemetar memegang kantong belanja. Ini bukan pertama kalinya aku mendengar olokan seperti itu. Sudah berulang kali, dan aku tahu dari mana asal-muasalnya, dari ibuku. Ya, dari mulut ibu kandungku sendiri. Setiap kali aku mencoba menjernihkan pikiran, selalu ada saja cerita yang menyusul. Dari mulut tetangga, dari orang pasar, bahkan dari ibu-ibu pengajian yang pernah membeli kue di tokoku. Semua kalimat itu sama. Bahwa aku anak durhaka, bahwa aku tidak peduli, bahwa aku pelit. Padahal aku selalu berusaha menjadi anak yang baik. Bahkan ketika kami belum punya apa-apa, aku tetap mengirimkan uang setiap bulan, membelikan kebutuhan dapur, memperbaiki atap rumah ibu saat bocor, dan membawa Aisyah berkunjung agar hubungan tetap hangat. Tapi entah kenapa semua itu terasa tidak pernah cukup. Sesampainya di rumah, aku menaruh belanjaan dengan kasar di meja. Bayu yang tengah bermain dengan Aisyah menatapku penuh tanya. "Ada apa, San?" tanyanya pelan. Aku duduk di lantai, memeluk lututku. Aku capek, Bayu. Capek dibilang anak tak tahu diri. Aku malu sama tetangga. Aku sedih. Bayu mendekat, tangannya menyentuh pundakku. Mereka nggak tahu yang sebenarnya, San. Kamu bukan seperti yang mereka bilang. Aku tahu itu. Allah tahu. Aku mengangguk, tapi air mataku tetap mengalir. Bukan karena hinaan para tetangga, tapi karena ibuku sendiri yang menyulut semua itu. Ibuku yang mengubah wajahku di mata orang menjadi anak durhaka. Pernah suatu sore, aku berpapasan langsung dengan Bu Tatik, tetangga sebelah rumah ibu. Wanita itu dulu sering datang ke rumah untuk membeli kue dan sesekali mengobrol dengan ramah. Tapi saat itu, wajahnya masam. Ia hanya mengangguk kecil dan suaranya dingin saat menyapa. "Sibuk terus ya Bu Santi, sampai lupa sama orang tua," katanya. Setengah menyindir, aku hanya tersenyum getir. Rasanya ingin berteriak, ingin menjelaskan, ingin membela diriku. Tapi mulutku terkunci. Aku tidak ingin memperkeruh suasana. Aku masih mencoba menjaga nama baik ibu, meskipun beliau sendiri seolah tak peduli dengan nama baikku. Aku menahan amarah, itu menekannya dalam-dalam, tapi luka itu tumbuh. Setiap komentar sinis, setiap tatapan kasihan yang sebenarnya menyudutkan, perlahan membuatku muak. Aku merasa seperti dipenjara dalam peran sebagai anak baik, padahal luka batinku dibiarkan. Bibsuk pernah suatu malam. Aku merenung lama sekali. Bayu sudah tertidur, Aisyah pun telah lelap dalam pelukanku. Tapi aku duduk di sisi ranjang, menatap dinding yang kosong. Di kepalaku hanya satu pertanyaan. Apa salahku, Bu? Aku mencoba mengingat kembali. Mungkin ada hal yang terlewat. Mungkin ku pernah berkata kasar. Atau pernah menolak permintaan ibu. Tapi tidak. Bahkan saat ibu meminta uang lebih untuk hal-hal yang kadang tak masuk akal, aku tetap berikan. Aku hanya pernah menolak sekali, ketika ia meminta dibelikan emas. Saat itu, kondisi keuangan kami sedang digunakan untuk menyiapkan rumah yang baru kami bangun sedikit demi sedikit. Tapi apakah karena satu penolakan itu, semua kebaikanku jadi lenyap? Dari sesaatnya aku ingin marah, ingin datang ke rumah ibu, berdiri di depan pintunya dan bertanya, "Kenapa, Bu? Kenapa tega menyebarkan semua itu?" Tapi tiap kali aku ingin melakukannya, wajah Aisyah muncul dalam pikiranku. Bayangan kecilnya yang memanggil nenek, dengan polos membuat langkahku goyah. Aku tidak ingin Aisyah tumbuh tanpa mengenal neneknya,
Walau aku tahu, mungkin Aisyah kelak harus tahu sisi gelap keluarga kami. Aku juga masih ingat ajaran Bayu, bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Meski kadang terasa sulit mempercayai itu saat telapak itu justru digunakan untuk menginjak hatiku sendiri. Hari-hari berlalu dengan berat. Setiap kali aku pergi ke warung, aku menunduk. Bukan karena bersalah, tapi karena lelah melawan stigma yang dibentuk ibuku sendiri. Seringkali aku mendapati diriku berpikir, andai saja aku tidak dikenal sebagai anaknya, mungkin aku bisa hidup lebih tenang. Bayu selalu menjadi tembok pertahananku. Ia tidak pernah menyudutkan ibuku meski tahu semua perlakuannya. Ia tetap menyuruhku mengirim uang, tetap mengingatkan untuk menjenguknya setiap pekan, dan tetap mendoakan beliau di tiap sujudnya. Aku tahu kamu kecewa, San, tapi kalau kamu memilih membalas, maka kamu tidak lebih baik dari beliau. Jangan biarkan hatimu jadi hitam karena luka. Ibu tetap ibu, kata Bayu suatu malam sambil mengusap rambutku. Aku hanya bisa mengangguk, tapi luka itu tetap ada. Dan yang paling menyakitkan dari semua ini adalah aku mulai takut pada diriku sendiri. Takut bahwa suatu saat nanti aku benar-benar marah. Takut aku akan kehilangan batas sabarku dan berkata sesuatu yang tak seharusnya. Takut aku menjadi anak yang durhaka, bukan di mata orang, tapi di hadapan Tuhan. Maka aku memilih diam. Aku menelan semua pahit, semua ejekan, semua fitnah. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku masih ingin menjadi anak yang baik. Meski hatiku perlahan hancur berkeping-keping. Hari itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika sebuah suara keras mengetuk pintu rumah kami. Pukul 7 pagi, aku masih di dapur menyiapkan sarapan, sementara Bayu sedang membereskan perlengkapan untuk mengantar pesanan kue. Tok, 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 tokokan pintu itu bukan ketukan biasa. Nada kerasnya menyiratkan emosi. Aisyah yang tengah bermain balok kayu pun menoleh, kaget. Aku berjalan cepat ke ruang depan, membuka pintu, dan di sana berdiri ibuku. Wajahnya gelap, matanya tajam, dan bibirnya mengatup kaku. "Ibu?" tanyaku pelan, tak menyangka ia datang sepagi ini tanpa kabar. "Panggil suamimu." Sekarang juga, katanya tanpa basa-basi, suaranya serak namun penuh tekanan. Bayu yang mendengar dari dalam segera menghampiri. Ia menyambut dengan sopan. "Waalaikumsalam, Bu. Mari masuk dulu. Ada apa, Bu?" Ibu masuk tanpa menanggapi salam itu. Ia duduk dengan kasar di sofa, menaruh tas lusuhnya di atas meja, dan menyilangkan tangan di dada. "Aku datang ke sini bukan mau basa-basi," katanya langsung. "Aku mau minta uang." Aku dan Bayu saling pandang. Kami menunggu ibu melanjutkan kalimatnya, berharap permintaannya masih masuk akal. Tapi seketika, harapan itu sirna ketika ia melanjutkan, "Aku mau beli mobil." Dunia terasa berhenti sejenak. Bayu bahkan sampai tersedak udara kosong. Aku terdiam mencoba memahami maksud dari ucapan ibu. "Mobil? Ibu? Mobil?" tanyaku hati-hati. "Untuk apa, Bu?" "Untuk apa?" "Ya, buat jalan-jalan. Masa kamu anak sukses ibumu kemana-mana naik ojek atau nebeng? Apa kamu nggak malu lihat? Ibu sendiri nggak punya kendaraan." Ia mendengus, matanya menantang. "Kamu itu sekarang kaya, punya toko jualan laris. Masa minta beliin mobil aja nggak bisa?" Aku mencoba menahan napas. Ucapan ibu menampar harga diriku. "Bu, kami memang bersyukur usaha kami lancar. Tapi kami belum sekaya itu. Kami masih mencicil bahan bangunan buat rumah yang belum selesai. Belum selesai." Bayu mengangguk menimpali dengan tenang. "Maaf, Bu. Bukannya kami tidak mau membantu, tapi harga mobil itu tidak sedikit. Saat ini kami sedang fokus membangun rumah. Kalau ibu butuh untuk kebutuhan lain, insya Allah kami bantu." "Aku nggak butuh bantuan receh," bentaknya membuat Aisyah terkejut dan langsung memeluk kakiku. "Aku mau mobil. Titik. Kamu ini gimana sih jadi anak? Dikasih hidup enak malah pelit. Sakitnya luar biasa. Apalagi ucapannya diucapkan di hadapan suamiku dan anakku.
Hatiku seperti ditusuk ribuan duri. Aku berusaha tetap tenang, menunduk dalam-dalam agar air mataku tak jatuh. "Ibu, tolong jangan bicara seperti itu," ucap Bayu dengan sabar. "Kami tidak pelit, tapi kami harus menyesuaikan kemampuan kami." "Omong kosong, kalian aja yang gak mau kasih. Kalian pikir aku ini minta mulu? Aku cuma minta sekali ini." Aku ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya ibu meminta sesuatu yang besar. Beberapa bulan lalu ia minta dibangunkan dapur tambahan, lalu minta uang untuk membeli perhiasan. Pernah juga ia minta dibelikan televisi baru karena yang lama katanya membuatnya sakit kepala. Semua kami penuhi dengan sabar dan ikhlas. Tapi mobil, itu jauh di luar kemampuan kami saat ini. Rumah yang sedang kami bangun pun masih berupa tiang-tiang dan dinding separuh jadi. Kami bahkan belum bisa menempatinya karena belum memiliki plafon dan jendela. Di toko kami masih memakai sistem pre-order karena modal belum cukup untuk produksi massal. Ibu berdiri dengan kasar. "Kalian ini egois, gak tahu diri. Enak-enakan sendiri tapi ibumu dibiarin susah. Oke, kalau gitu aku gak mau lagi minta baik-baik. Kalian bakal nyesel." Tanpa menunggu balasan, ia pergi begitu saja. Bayu ingin mengejarnya tapi aku menahannya. "Biarkan saja mas, percuma dijelaskan. Dia nggak mau mendengar." Hari itu suasana rumah kami hancur. Aisyah beberapa kali bertanya, "Nenek kenapa marah mah?" Dan aku tak tahu harus menjawab apa. Rasanya berat menjelaskan pada anak sekecil itu bahwa neneknya sendiri tega mempermalukan ibunya hanya karena uang. Seminggu setelah kejadian itu, ibuku tak pernah menghubungi kami lagi. Tidak juga menanggapi pesan singkat yang kukirimkan, hanya untuk menanyakan kabarnya. Yang kudengar justru kabar beredar dari mulut tetangga-tetangga. Katanya, ibu kini benar-benar murka. Katanya aku anak tak tahu diuntung, memanfaatkan ibu untuk naik derajat, lalu melupakan jasanya. Salah satu tetangga bahkan bilang, "Ibumu itu bilang, lebih baik dia pergi dari hidup kalian. Katanya dia bakal cari jalan sendiri buat kaya, biar bisa beli apa aja tanpa minta-minta ke anak durhaka." Aku tertawa getir mendengarnya. Apakah selama ini semua bantuanku tak berarti? Apakah cintaku pada ibu tak pernah cukup? Bayu tetap memintaku bersabar. Orang yang sedang diliputi kemarahan tak bisa berpikir jernih, San. Nanti juga hatinya akan luluh. Tapi jauh dalam hati, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Ibu tidak hanya marah, ia seperti dendam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada bahaya yang mengintai. Bukan hanya dari kata-kata, tapi dari keputusan yang mungkin akan diambil ibu. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemarahan. Sudah 3 hari ibu tidak terlihat di rumahnya. Tidak ada lampu yang menyala malam hari. Tak terdengar suara televisi yang biasa menyala sampai larut malam. Bahkan ayam peliharaannya pun terdengar kelaparan. Aku tahu karena Bu Murni, tetangga kanan rumah ibu, datang menemuiku pagi itu, wajahnya cemas. "Santi, maaf ya kalau aku ikut campur, tapi ibumu kok sudah 3 hari nggak kelihatan. Biasanya pagi-pagi udah duduk di teras." Deg, hatiku langsung mencelos. Aku segera menghubungi nomor ibu, tapi seperti sebelumnya tidak aktif. Sudah sejak pertengkaran terakhir kami, ia tak lagi membalas pesan ataupun menerima telepon. Tapi kali ini perasaanku benar-benar tidak enak. "Mas, aku mau ke rumah ibu. Ada yang aneh," kataku singkat. Bayu langsung mengiyakan dan menemaniku ke sana. Rumah ibu tampak lebih sepi dari biasanya. Tak ada suara, tak ada tanda-tanda kehidupan. Aku mengetuk pintu berkali-kali, memanggil namanya, tapi tetap tak ada jawaban. Akhirnya aku dan Bayu membuka jendela belakang, yang untungnya tidak terkunci. Begitu masuk, aku disambut bau apek yang mencemari udara. Kamar tidur ibu kosong, lemari pakaian terbuka, dan beberapa baju serta tas besar tak ada di tempatnya. "Dia pergi tapi kemana?" Gumamku setengah panik. Di meja ruang tengah ada sisa amplop kosong
beberapa lembar daun sirih yang mulai layu, dan sebilah keris kecil berbentuk aneh. Benda itu bukan milik ibu. Aku tahu benar. Ibu tidak pernah menyimpan barang seperti itu, apalagi keris yang tampak tua dan berkarat dengan ukiran kepala ular di pangkal gagangnya. Bayu mengangkatnya dengan pelan. Ini benda ritual. Aku tidak menjawab. Tapi firasatku semakin buruk. Beberapa hari kemudian aku mendapatkan kabar yang lebih mengejutkan. Datangnya dari Pak Surya, seorang kenalan lama almarhum ayahku, yang kini menjadi juru kunci di sebuah desa di lereng Gunung Merapi. "Kamu Santi, kan?" tanyanya saat kami bertemu di sebuah warung dekat pasar. "Iya, Pak. Ada apa ya?" "Aku bertemu ibumu beberapa hari lalu. Dia datang ke desa kami, tanya-tanya tentang Gua Tirta Kalang." Aku menelan ludah. "Gua... apa, Pak?" "Gua Tirta Kalang. Gua itu bukan tempat biasa, Nduk. Konon katanya, siapapun yang ingin cepat kaya bisa datang ke sana untuk bertapa. Tapi jalannya tidak mudah, dan yang diminta sebagai gantinya bukan hal sepele." Aku merasakan keringat dingin mengalir di punggungku. "Apa maksudnya diminta sebagai gantinya?" Pak Surya menatapku dengan tatapan tajam dan prihatin. "Gua itu dijaga oleh makhluk halus yang dikenal sebagai Mbah Kalang. Legenda menyebut, dia adalah jin tua yang menawarkan kekayaan kepada siapapun yang berani mengikat perjanjian dengannya. Tapi setiap perjanjian ada tumbalnya." Jantungku berdegup semakin cepat. Pak Surya melanjutkan, "Ibumu datang dengan membawa sesajen lengkap. Aku sempat memperingatkan, tapi dia hanya tersenyum dingin. Katanya dia tidak peduli. Dia ingin bukti, ingin kekayaan. Dia bilang dia sudah muak hidup miskin, muak dianggap remeh oleh anak-anaknya." Aku terdiam. Tubuhku lemas, jadi benar. Kemarahannya tidak berhenti setelah pertengkaran terakhir. Ia benar-benar pergi untuk mencari kekayaan lewat jalan yang tak seharusnya. Pak Surya menyeruput kopinya pelan. Yang terakhir kulihat, dia berjalan menuju pintu gua bersama seorang lelaki tua berjubah hitam. Aku tak tahu siapa dia, tapi ia sering terlihat saat ada orang datang dengan niat mencari pesugihan. Orang memanggilnya kakek jagat. Bukan manusia biasa. Ada yang bilang dia perantara makhluk halus. Aku mencoba menahan air mata. Antara marah, takut, dan tidak percaya. Dia bilang apa-apa ke Bapak. Maksudnya, dia cerita mau melakukan apa. Tanyaku pelan. Pak Surya menghela napas panjang. Dia tak bilang banyak, tapi aku sempat dengar dia menyebut ingin membuktikan pada anaknya bahwa dia bisa hidup mewah tanpa bantuan siapapun. Aku hanya bisa doakan, semoga dia sadar sebelum terlambat. Sore harinya, aku termenung di depan rumah. Bayu duduk di sebelahku, memegang tanganku erat. Angin berhembus pelan, tapi hatiku bergemuruh-muruh. Bayangan tentang ibuku yang berjalan masuk ke gua sunyi. Ditemani lelaki berjubah gelap, membawa sesajen dan niat yang terjerumus, membuatku merinding. Aku mengenal beliau sebagai wanita yang keras kepala, tapi tak pernah menyangka bisa sejauh itu. Aku teringat percakapan terakhir kami. Permintaannya yang aneh, amarahnya yang meledak-ledak, kata-kata penuh dendam yang belum sempat kujawab. "Mas, kalau benar ibu sedang melakukan pesugihan, bagaimana nasibnya?" tanyaku lirih. Bayu menatapku, lalu mengalihkan pandangan ke langit yang mulai gelap. "Kalau memang dia membuat perjanjian, maka akan ada harga yang harus dibayar, San." Aku menatap wajah suamiku. "Maksudmu, tumbal itu?" Bayu tidak menjawab, tapi matanya penuh kekhawatiran. Dan di dalam hatiku yang paling dalam, bisikan yang tak ingin kupercayai mulai muncul. "Ibu, tidak mungkin, kan?" Tapi rasa takut itu sudah tertanam. Sebuah firasat gelap mulai menekan dadaku. Dan dari hari itu, aku tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Karena aku tahu ibuku telah menapaki jalan yang tak bisa sembarangan ditinggalkan. Ibuku telah hilang hampir seminggu. Dan meskipun aku merasa cemas dan khawatir,
Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Kabar tentang gua dan pesugihan yang dikaitkan dengan namanya semakin menggerogoti pikiranku. Apakah ibu benar-benar melakukan ritual yang bisa membuatnya kaya, namun harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga? Jika iya, maka harga yang harus dibayar bukanlah sesuatu yang bisa kita anggap enteng. Setelah mendengar cerita Pak Surya, aku semakin gelisah. Sementara Bayu berusaha menghiburku, aku tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan tak lama setelah itu, sebuah surat tanpa nama tiba di rumah kami. Surat itu tidak terlampir alamat pengirim, hanya sebuah pesan yang menggambarkan ritual yang telah ibu jalani. Untuk mencapai tujuanmu, kamu harus melakukan 3 hal yang akan menguji kesungguhanmu. Jika kamu siap, maka kekayaan yang kamu inginkan akan menjadi milikmu. Langsung saja aku merasa tubuhku merinding. Surat itu tampaknya berasal dari dunia yang tidak tampak oleh kebanyakan orang. Dunia lain yang selama ini ibu cari. Malam itu, setelah membaca surat tersebut dengan tangan yang gemetar, aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh dan mencari tahu lebih banyak. Aku kembali ke desa tempat Pak Surya tinggal, berharap mendapat petunjuk lebih lanjut. Di sana aku bertemu dengan seorang ibu paruhbaya yang mengenalkanku pada seorang dukun tua. Dukun itu adalah orang yang biasa memberi petunjuk bagi mereka yang ingin melakukan ritual pesugihan. Jangan terlalu lama mencari ibu, nak, kata Dukun Sri, seorang wanita tua dengan rambut putih panjang, menatap mataku dengan tajam. Ibumu sudah melangkah jauh. Tidak ada yang bisa menghentikan ritual itu kecuali dirinya sendiri. Ritual apa yang dia jalani? Tanyaku dengan hati berdebar. Dukun Sri menghela napas panjang. Ritual pertama adalah datang ke sebuah sendang, tempat yang dianggap keramat. Di sana dia harus mandi selama 1 malam penuh, tepat tengah malam. Hanya dengan begitu, dia bisa mendapatkan petunjuk pertama dari sang penjaga alam gaib. Aku terdiam. Perasaan takut menyelimuti dadaku, tetapi aku tidak bisa mundur. Ibuku, wanita yang selama ini aku anggap sebagai pahlawan, kini tampak seperti seorang wanita yang terperangkap dalam janji gelap. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan, selain mengikuti petunjuk yang telah ada. Malam yang mencekam tiba. Aku memutuskan untuk pergi ke sendang itu, sebuah tempat yang selama ini dikenal sebagai tempat yang penuh aura mistis. Tempat di mana duri air dari sungai yang mengalir konon dapat memberi kekuatan besar kepada siapa saja yang memiliki niat untuk memanfaatkannya. Dengan hati berdebar, aku melangkah menuju sendang, diiringi suara jangkrik yang malam itu terdengar lebih keras dari biasanya. Sendang itu terletak di pinggir sungai, dikelilingi oleh pepohonan besar yang tampaknya sudah tumbuh sejak ratusan tahun lalu. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar aliran air yang menghantam bebatuan. Aku menunggu di tepian sendang, menatap air yang jernih di bawah cahaya rembulan. Tidak ada satupun orang yang datang menemani seperti yang tertulis dalam surat. Tidak boleh ditemani siapapun, kata surat itu. Aku sendiri mulai merasa seolah ada yang mengawasi. Waktu terasa sangat lama dan aku hanya menunggu. Duduk di atas batu besar yang berada di dekat air. Tengah malam hampir tiba. Tiba-tiba aku merasakan angin dingin yang berhembus kencang. Dari kejauhan, terlihat sosok bayangan yang perlahan mendekat. Sebuah suara serak terdengar di telingaku. Kamu ingin kekayaan, kamu ingin hidup bahagia. Aku terdiam, namun suara itu terus berbisik. Suaranya seperti datang dari dalam air, namun entah siapa yang mengucapkannya. Lakukan apa yang diperintahkan, dan kamu akan mendapatkannya, lanjut suara itu. Tiba-tiba, aku merasakan seolah tubuhku terangkat sedikit dari tanah, dan aku jatuh kembali. Dalam sekejap, aku merasakan sejuk yang luar biasa. Rasa itu mengalir melalui tubuhku, tetapi juga terasa sangat asing, sangat menyeramkan. Seolah aku terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, lebih gelap dari yang bisa aku bayangkan. Pagi harinya, aku kembali ke rumah dengan tubuh yang lelah, namun juga merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Di meja dapur, sebuah paket kecil telah tergeletak.
Itu adalah bunga mawar merah. Aku menatap bunga itu dengan bingung. Apa artinya ini? Mengapa bunga ini ada di sini? Saat aku membuka kartu yang menyertainya, tulisan di atasnya sangat jelas. Makan bunga mawar ini, dan kamu akan mendapatkan lebih dari yang kamu inginkan. Aku memegang bunga itu dengan cemas. Apa yang akan terjadi jika aku memakannya? Apakah ini bagian dari ritual yang harus kulakukan? Aku merasa terombang-ambing antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Akhirnya, aku memutuskan untuk mematuhi petunjuk yang ada. Meski aku tahu, ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan semua ini. Ketika aku menggigit kelopak bunga mawar itu, rasanya sangat pahit dan sedikit berbau aneh. Namun tubuhku seketika terasa hangat. Aku merasa seolah energi mengalir ke seluruh tubuhku. Sesaat kemudian, sebuah gambar muncul di pikiranku. Sebuah gambaran yang sangat jelas. Ibuku berdiri di depan sebuah altar, menghadap kakek tua yang sebelumnya terlihat di desa. Dalam gambar itu, ibuku tampak seperti sedang bernegosiasi. Wajahnya penuh harapan. Namun, kakek tua itu berkata sesuatu yang membuat darahku berdesir. Untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, kamu harus memilih satu, cucumu atau anakmu. Mana yang akan kamu korbankan? Aku merasa seakan-akan seluruh dunia runtuh. Apa yang telah dilakukan ibuku? Mengorbankan salah satu dari kami. Ku merasa panik dan takut. Namun aku tak bisa membiarkan ini berlanjut lebih jauh. Di dalam hatiku, aku sudah tahu jawabannya. Ibu sudah begitu jauh terjerumus, dan dia mungkin tidak akan pernah kembali ke jalur yang benar. Aku harus segera mencari cara untuk menyelamatkan keluargaku. Bahkan jika itu berarti harus melawan nasib yang telah ditentukan. Sudah lebih dari seminggu sejak ibuku menghilang dari rumah. Meskipun aku tahu dia sedang menjalani ritual yang bisa mengubah hidupnya dan kehidupanku. Saat itu, hatiku tetap dipenuhi perasaan campur aduk. Aku merasa takut, cemas, dan juga marah. Ketakutan akan apa yang telah dia lakukan, dan kemarahan atas keputusan yang ia ambil untuk menjalani jalan gelap demi kekayaan, membelenggu pikiranku. Aku tahu sesuatu yang buruk telah terjadi, dan itu akan menuntut harga yang sangat mahal. Namun sore itu, ketika aku duduk termenung di ruang tamu, tiba-tiba Bayu datang dan mengabarkan kabar yang membuatku terhenyak. Ibu pulang, katanya. Wajahnya tampak bingung dan cemas. Apa? Ibu, sekarang, tanyaku berusaha menahan kegelisahan yang semakin merayap. Iya, tapi ada yang aneh, dia membawa banyak uang. Mungkin lebih dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Aku merasakan tubuhku bergetar, namun aku mencoba untuk tetap tenang. Ayo, kita pergi ke rumah ibu, kataku, mengajak Bayu untuk segera menyusul ibu. Sesampainya di rumah ibu, kami mendapati sebuah pemandangan yang sangat berbeda dari biasanya. Rumah itu yang sebelumnya tampak sederhana dan penuh kekurangan, kini dipenuhi barang-barang mahal. Mobil baru terparkir di halaman depan. Aku mengenali mobil itu, mobil yang sebelumnya ibu minta dengan paksa, dan sekarang dia benar-benar memilikinya. Di dalam rumah, suasana yang aneh menghinggapi. Wajah ibu tampak bersinar, jauh berbeda dari biasanya. Rambutnya yang sudah memutih tampak lebih terawat. Matanya berkilau penuh kebahagiaan. Dia mengenakan pakaian yang lebih mewah dari sebelumnya. Sebuah gaun berwarna hitam yang sangat elegan. Ku tersenyum lebar ketika melihatku datang. Santi, akhirnya kamu datang, ujarnya dengan suara yang sangat ceria. Lihat, aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku hanya bisa menatapnya dengan hati yang semakin tercekik. Apa yang terjadi dengan ibu? Apa yang telah ia lakukan? Aku tahu betul wajah itu, senyum itu, senyum yang penuh kepuasan. Ini bukan senyum ibu yang dulu, yang penuh cinta dan kelembutan. Ini senyum yang mengerikan. Ibu, dari mana uang semua ini? Tanyaku dengan suara yang tertahan. Aku mencoba tidak menunjukkan ketakutanku. Meskipun dalam hati, aku tahu jawaban yang akan diberikan pasti akan jauh dari yang kubayangkan.
Ibu tertawa kecil. Ah, ini semua hasil kerja keras ibu. Hasil dari apa yang telah ibu jalani. Bukankah ku sudah bilang, kalau aku bisa membuktikan bahwa aku bisa punya segalanya, lihatlah, aku tidak lagi miskin. Dia lalu menunjukkan tumpukan uang yang berjejer rapi di atas meja ruang tamu. Bahkan ada beberapa perhiasan yang tampak baru, berlian yang berkilau, dan jam tangan emas yang sangat mahal. Aku tidak bisa berkata-kata. Apa yang sudah ibu lakukan? Kenapa dia tidak tampak menyesal sedikit pun atas semuanya? Ibu, suaraku tersendat. Di mana, anakku? Tiba-tiba, senyum ibu menghilang seketika. Wajahnya menjadi serius dan matanya sedikit berkedip, seperti sedang menahan sesuatu yang tak ingin dia ungkapkan. Dia kemudian menunduk dan aku merasakan atmosfer yang semakin tegang. Anakku, ibu memulai dengan suara pelan. Anakku. Lili di saluang kamar. Aku segera berlari menuju kamar anakku yang berada di lantai atas. Namun saat aku memasuki kamar itu, aku dihentikan oleh suara ribuan orang yang sedang mengaji. Beberapa tetangga sudah berkumpul di sana, berdiri di sekitar tempat tidur anakku yang terbaring kaku dengan wajah pucat. Suasana begitu hening, seakan waktu berhenti sejenak. Aku mendekat dan melihat anakku terbaring kaku. Wajahnya pucat pasi, matanya terpejam rapat dan tubuhnya tampak dingin. Tubuh kecil yang dulu selalu ceria dan penuh tawa kini hanya diam tak bergerak. Seketika hatiku hancur. Aku tidak bisa mempercayainya. Tidak mungkin. Anak perempuanku yang lucu, yang baru saja beberapa hari lalu aku peluk dengan penuh kasih, kini sudah tergeletak tak bernyawa. Kenapa? Apa yang terjadi? Suaraku terhenti, terbata-bata. Seorang tetangga yang berdiri di dekatku, Pak Yanto, menatapku dengan tatapan penuh belas kasih. Kami baru saja mengetahui, Santi. Anakmu, dia meninggal secara tiba-tiba. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Tadi malam, dia sempat terlihat sangat gelisah, seperti terbangun dari tidur yang sangat panjang. Tidak mungkin, dia baik-baik saja. Aku hampir berteriak, tetapi suaraku serak. Ibu, tolong jelaskan apa yang terjadi. Ibu hanya berdiri di ambang pintu, diam tanpa berkata apapun. Dia tampak seperti orang asing di hadapanku. Wajahnya yang tadinya penuh dengan kebahagiaan kini kosong, seperti tak ada perasaan di sana. Bu, apa yang terjadi pada anakku? Aku memaksa bertanya dengan suara yang semakin memanas. Apa yang sudah ibu lakukan? Ibu perlahan berjalan menuju meja, mengambil secangkir teh dan meneguknya. Ketika dia menurunkan cangkir itu, matanya menatapku dengan tatapan yang tidak bisa kuartikan. Ibu sudah melakukan apa yang harus ibu lakukan. Jawabnya pelan, hampir tak terdengar. Anakmu, dia adalah tumbal yang harus dikorbankan untuk keberhasilanku. Kamu tidak tahu betapa beratnya, Santi. Aku harus memilih antara kamu dan dia. Pernyataan itu datang seperti petir yang menyambar, menghancurkan segalanya. Dunia seolah berputar sangat cepat di sekelilingku, dan aku merasa tubuhku lemas. Ibu benar-benar telah memilih untuk mengorbankan anakku demi kekayaan yang dia impikan. Aku tidak tahu bagaimana aku harus melanjutkan hidup setelah ini. Semua yang aku percayai tentang ibu, tentang keluarga, kini runtuh dalam sekejap. Ku merasa seolah berada di dalam sebuah mimpi buruk yang tak bisa kujelaskan, yang tak bisa kupercaya. Anakku darah dagingku telah hilang begitu saja, demi memenuhi keserakahan yang tak terpuaskan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua yang terjadi begitu cepat dan begitu mengerikan. Setelah ibu pulang membawa kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, aku masih berusaha mencerna semuanya. Meski hati ini terasa seperti dihantam batu besar. Namun apa yang lebih memukul hatiku adalah kenyataan bahwa ibu tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Bahkan, saat aku menemukan anakku terbaring kaku di tempat tidurnya, ibu tetap tampak begitu tenang. Seolah kematian anakku itu bukan masalah. Baginya, aku duduk di kursi ruang tamu.
menatap tubuh anakku yang kini terbaring tak bernyawa di ruang tengah. Dikelilingi oleh tetangga yang sedang mengaji, suasana rumah terasa sunyi dan penuh kesedihan. Tangisan tak henti-hentinya terdengar, dan meskipun aku ingin menangis, mulutku terasa terkunci rapat, entah karena marah atau terkejut, atau mungkin karena rasa sakit yang begitu dalam. Aku bisa merasakan tubuhku gemetar, tidak tahu harus berbuat apa. Bayu, suamiku, duduk di sampingku dengan wajah yang penuh keprihatinan. Matanya yang biasanya penuh semangat kini kosong seperti aku, tidak tahu harus berkata apa. Semua yang kita bangun, semuanya yang kita harapkan, hancur begitu saja. Saat itu pintu rumah terbuka dengan suara berderit. Ibu muncul di ambang pintu dengan senyum yang aneh. Senyum yang tidak sesuai dengan suasana hati di rumah. Dia tampak santai, bahkan ceria, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Dia membawa tas besar yang berisi barang-barang mahal, yang masih membuatku bertanya-tanya apakah semua itu berasal dari jalan yang benar. "Ibu," seruku, suaraku hampir tidak terdengar karena terlalu tertahan. "Di mana saja ibu? Kenapa ibu pulang begitu saja tanpa memberitahuku? Tidak tahukah ibu bahwa cucunya, anakku, telah meninggal?" Ibu menatapku dengan pandangan kosong, seolah aku baru saja berbicara dalam bahasa yang tidak dia mengerti. Wajahnya yang cerah tiba-tiba berubah sedikit, tapi tidak cukup untuk menunjukkan rasa penyesalan atau kesedihan. Senyumnya hilang namun hanya untuk sekejap. "Anakmu?" tanyanya dengan nada datar. "Apa yang terjadi dengan anakmu?" Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Bagaimana mungkin dia bisa pulang begitu saja dan tidak merasa kehilangan sedikit pun? Aku merasa hatiku robek, tubuhku gemetar. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Kenapa ibu bisa begitu tenang? Anak ibu baru saja meninggal. Anak perempuan saya, cucu ibu, telah meninggal, dan ibu tidak tahu apa-apa. Aku hampir berteriak, namun mulutku tercekat oleh emosi yang begitu besar. Aku merasa seolah-olah dunia ini tidak lagi berpihak padaku. Ibu hanya menatapku dengan tatapan kosong. Tidak ada perubahan ekspresi sama sekali. "Santi, anakmu sudah tidak ada. Itu adalah takdirnya. Ku datang hanya untuk memberitahumu bahwa aku telah mendapatkan apa yang aku inginkan." Jawabnya dengan suara yang begitu datar, tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Bagaimana bisa ibu mengatakan itu? Bagaimana bisa ibu tidak merasa apa-apa? "Gue kehilangan perasaan," tanyaku. Dengan air mata yang hampir tidak bisa kutahan, marah, bingung, dan sangat terluka. Apa yang ibu lakukan? Apa yang sudah ibu lakukan untuk sampai pada titik ini? Ibu memutar matanya, seolah aku sedang mengganggu ketenangannya. "Aku melakukan apa yang harus aku lakukan, Santi. Apa yang telah terjadi pada anakmu adalah akibat dari pilihan yang dia buat, dan takdirnya sudah ditentukan. Kita tidak bisa melawan takdir, Santi." Kata-kata itu membuat jantungku semakin berat. Takdir. Ibu berkata tentang takdir, seolah semua ini sudah direncanakan dari awal. Apakah itu yang ia percayai? Bahwa mengorbankan anakku adalah bagian dari takdir yang harus diterima? Tidak ada penyesalan sedikit pun di wajahnya. Hanya ada sebuah keyakinan yang aneh dan mengerikan. Jadi ibu tidak merasa bersalah. Ibu tidak merasa apapun. Tanyaku. Suaraku mulai pecah. Aku merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhku sendiri. Ibu membiarkan ini terjadi? Membiarkan cucu ibu mati? Kenapa ibu tidak memberitahuku apa yang terjadi? Kenapa ibu tidak memberitahuku sejak awal? Kenapa ibu diam saja? Ibu melangkah mundur, menjauh dariku. Wajahnya kembali datar. "Aku sudah memberitahumu apa yang harus kau tahu. Ini bukan salahku, Santi. Ini bukan salah siapa-siapa. Ini adalah jalan yang harus aku tempuh. Dan jika kau tidak bisa menerima itu, kau harus mencari jalanmu sendiri." Aku terdiam,
Tidak ada kata-kata lagi yang bisa keluar dari mulutku. Semua yang selama ini aku percayai tentang ibuku, yang kuanggap sebagai orang yang paling aku cintai, kini hancur dalam sekejap. Ibu yang dulu penuh kasih, yang selalu menenangkan aku, kini berubah menjadi sosok yang asing. Dia bukan lagi ibu yang dulu. Aku merasakan sebuah kepahitan yang tidak bisa kugambarkan. Tangisan yang aku tahan-tahan selama ini, kini akhirnya pecah. Aku menangis begitu keras hingga tubuhku gemetar. Bayu di sampingku memegang pundakku, mencoba menenangkan, tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Ibu mengabaikan tangisku. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu tanpa menoleh sedikit pun. Tidak ada rasa iba, tidak ada penyesalan. Hanya ada keyakinan bahwa apa yang dilakukannya adalah jalan yang benar. "Santi, aku pergi," kata ibu dengan suara datar. "Aku harus mengurus urusan lain. Jangan coba-coba menghalangiku." Aku ingin berlari mengejar ibu, ingin memeluknya, ingin mengingatkannya pada kebaikan-kebaikan yang dulu dia ajarkan padaku. Tapi aku tahu, saat itu, ibu bukanlah ibu yang aku kenal. Dia telah berubah, ibu telah memilih jalan yang gelap, dan aku tidak tahu apakah ada jalan kembali untuknya. Dengan langkah yang berat, aku hanya bisa menatap punggung ibu yang pergi. Tidak ada kata perpisahan, tidak ada pelukan hangat yang biasa kami bagi. Ibu meninggalkan rumah yang penuh dengan duka, tanpa rasa penyesalan. Ibu pergi, dan aku ditinggalkan dengan sebuah lubang besar di hati. Sebuah luka yang tak tahu kapan akan sembuh. Pagi itu terasa begitu berat. Setiap langkah yang kutempuh menuju dapur seakan dipenuhi dengan bayangan-bayangan yang tak bisa kuhindari. Anakku, yang dulu penuh tawa, kini hanya menjadi kenangan yang tak terhapuskan. Air mata yang sejak kemarin kubendung kini kembali mengalir, meskipun aku berusaha keras untuk menahannya. Namun, rasa sakit itu terus mengalir seperti darah yang tak bisa berhenti mengalir dari luka yang terbuka lebar. Pagi itu, sebuah suara menggema dari luar rumah. Suara klakson mobil yang keras, begitu familiar namun kini terasa asing. Aku mendekati jendela, melihat sebuah mobil baru terparkir di depan rumah ibu. Mobil berwarna hitam metalik itu berkilau di bawah sinar matahari pagi. Aku mengenal mobil itu. Aku pernah melihatnya di pameran mobil beberapa bulan lalu. Mobil yang harganya selangit. Aku merasa tubuhku kaku. Sekilas aku berusaha berpikir rasional, tapi semakin lama, hatiku semakin dipenuhi rasa bingung dan cemas. Bagaimana bisa ibu membeli mobil seharga itu? Semua orang tahu betul, ibu tidak pernah bekerja. Dia hanya mengandalkan uang yang selalu diminta dariku. Dan kadang aku merasa kewalahan menolongnya. Lalu dari mana uang sebesar itu? Aku tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan jawabannya. Ibu keluar dari rumah, mengenakan gaun merah yang elegan, wajahnya penuh kebanggaan. Senyumnya begitu lebar seolah dunia ini miliknya. Dia berjalan ke arah mobil itu dengan langkah anggun. Seakan-akan mobil itu adalah simbol dari segalanya yang telah dia capai. Aku hanya bisa diam di tempat. Rasa heran, bingung, dan marah bercampur aduk. Ibu tidak pernah sebelumnya menunjukkan ketertarikan pada barang-barang mewah. Dia selalu hidup sederhana, bahkan terkesan pelit. Jadi bagaimana mungkin? Apa yang telah terjadi pada ibu? Tanpa merasa canggung, ibu menatapku dengan senyum yang semakin lebar. "Santi, lihatlah ini. Ini mobil baru ibu. Aku baru saja membelinya, bayangkan saja ini semua hasil kerja keras ibu," katanya dengan nada ceria, seolah dia ingin semua orang tahu bahwa dia berhasil mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Aku hanya bisa menatap ibu dengan perasaan yang campur aduk. Aku berusaha untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar, tapi aku benar-benar bingung. "Ibu, dari mana uang untuk membeli mobil ini?" tanyaku, mencoba menahan amarah yang mulai memuncak. Ibu tahu betul bahwa kita tidak punya uang sebanyak itu. Lalu, bagaimana bisa ibu membeli mobil semahal ini? Ibu hanya tertawa seolah pertanyaanku adalah sesuatu yang bodoh.
Oh Santi, jangan berpikir terlalu keras. Semua ini tidak terjadi begitu saja. Ibu mendapatkannya dengan cara yang tepat. Jawabnya dengan tatapan yang jauh dari penyesalan. Sekarang ibu sudah bisa menikmati hidup. Tidak ada yang salah dengan itu kan? Aku terdiam, merasa kata-kataku tidak mampu menggugahnya. Ibu bahkan tidak merasa malu sedikit pun. Padahal semua orang tahu bahwa dia selalu mengandalkan bantuan dari kami, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang tiba-tiba saja dia bisa membeli mobil seharga itu, dan tanpa rasa bersalah sedikit pun, dia bahkan memamerkannya di depan tetangga tanpa ragu. Ibu tidak berhenti di situ. Dia melangkah menuju halaman rumah, memperlihatkan mobil itu kepada tetangga yang kebetulan sedang melintas. Semua orang yang melihat tampak terkejut, bahkan ada yang menanyakan dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu. Ibu hanya tersenyum dan menjawab dengan santai, "Oh, ini semua hasil kerja keras ibu. Tidak perlu khawatir, semuanya sudah diurus dengan baik." Di tengah percakapan itu, aku hanya bisa berdiri di tempat. Wajahku memerah karena marah dan bingung. Ku mencoba menahan diri agar tidak meledak di depan tetangga, tapi batinku terasa sesak. Ibu jelas tidak merasa bersalah. Bahkan, dia begitu bangga dengan apa yang telah dia lakukan. Dia seolah menganggap bahwa kekayaan yang didapatnya dengan cara yang misterius itu adalah haknya, tanpa penyesalan sedikit pun. Bayu, suamiku yang sedari tadi berdiri di sampingku, akhirnya berkata dengan suara yang tenang, "Ibu, apakah ibu benar-benar yakin dengan jalan yang ibu pilih? Apa yang ibu lakukan itu tidak bisa dianggap sebagai hal yang wajar." Ibu menatap Bayu dengan tatapan tajam, namun tidak ada kemarahan yang terlihat di matanya. "Kalian tidak mengerti, Bayu. Ini bukan tentang apa yang kalian pikirkan. Ini tentang hidupku dan keinginanku untuk memiliki segalanya. Aku berhak mendapatkan ini," jawab ibu dengan tegas. Seakan-akan dia adalah orang yang paling berhak atas segala hal yang ada di dunia ini. Suasana semakin tegang. Aku bisa merasakan ketidakadilan yang begitu dalam. Namun aku tak tahu harus berbuat apa. Aku ingin sekali berteriak, ingin mengungkapkan betapa hancurnya hatiku melihat ibu yang dulu penuh kasih dan perhatian kini berubah menjadi orang yang sangat egois dan serakah. Namun setiap kali aku mencoba berbicara, kata-kata itu terasa terperangkap di tenggorokanku. Tetangga-tetangga yang sebelumnya terkejut dengan mobil baru ibu, kini semakin terheran-heran. Mereka mulai bertanya-tanya tentang sumber uang ibu. Namun, Ibu dengan pudari menghindar dan berpura-pura tidak mendengarnya. "Sudahlah, kalian tidak perlu tahu lebih banyak. Yang penting, ibu bahagia sekarang," kata ibu dengan senyum sinis. Aku merasa semuanya semakin tidak beraturan. Aku tidak tahu apakah ibu benar-benar sadar akan dampak dari tindakannya. Apa yang terjadi dengan kita semua? Kenapa dia rela mengorbankan segalanya? Bahkan cucunya demi kekayaan yang cepat datang ini. Apa yang sebenarnya dia cari dalam hidup? Tetap saja, ibu tampak bahagia. Dia terus memamerkan mobil itu kepada tetangga-tetangga, menatap mereka dengan tatapan penuh kebanggaan, sementara aku merasa hancur di dalam. Apa yang telah terjadi dengan ibu? Apa yang telah dia lakukan? Aku merasa begitu terasing di hadapannya, dan hatiku semakin terbagi antara rasa marah dan rasa kehilangan yang mendalam. "Ayo Santi, bawa anak-anakmu ke dalam. Ibu akan menemui beberapa tetangga untuk ngobrol," kata ibu dengan nada yang sangat ringan. Tanpa menunggu jawabanku, dia melangkah pergi ke arah tetangga-tetangga yang mulai berkumpul di sekitar mobil baru itu. Aku hanya bisa berdiri di tempat, tak tahu harus berkata apa. Semua yang pernah aku yakini tentang ibu kini hancur begitu saja. Aku tak tahu apakah aku akan pernah bisa melihat ibu dengan cara yang sama lagi. Semuanya telah berubah, dan aku hanya bisa menonton, merasakan kepedihan yang semakin mendalam, makin mendalam. Sudah lebih dari 2 bulan sejak ibu membeli mobil baru itu, dan sejak saat itu pula, hidup kami berubah. Setiap hari, ada saja barang-barang baru yang ibu bawa pulang. Mulai dari perabotan rumah tangga yang mewah, koleksi perhiasan yang tampak
mahal, hingga pakaian-pakaian desainer yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Semua barang itu datang begitu cepat, tanpa penjelasan yang masuk akal. Ibu tidak pernah bekerja, tidak ada sumber penghasilan selain uang yang aku dan suami kirimkan untuk membantunya. Lalu, dari mana semua barang-barang ini datang? Aku duduk di ruang tamu, menatap ibu yang sedang memasukkan beberapa tas bermerek ke dalam lemari. Di sampingnya, tumpukan kotak sepatu berlogo terkenal berserakan. Ada tas Louis Vuitton, sepatu Christian Louboutin, hingga gaun-gaun mewah yang seolah datang dari dunia yang berbeda. Aku merasa seperti sedang menyaksikan sebuah pertunjukan yang tidak bisa kupahami. Bayu, suamiku, duduk di kursi sebelah, wajahnya cemberut. "Santi, kamu melihat ini, ibu kita, dia semakin sering membeli barang-barang mewah. Apa dia sudah gila?" tanya Bayu, mencoba menahan kekesalan di wajahnya. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, bingung. "Bayu, aku juga tidak mengerti. Dulu ibu tidak seperti ini. Dia hidup sederhana, bahkan cenderung pelit. Tapi sekarang, semuanya berubah dalam sekejap." Jawabku, suara terasa berat. Aku merasa dunia di sekitarku berputar, dan setiap hari semakin membingungkan. Ibu masuk ke ruang tamu dengan senyum lebar di wajahnya, membawa sebuah kotak besar yang berisi perhiasan berlian. "Lihat Santi, ini cincin berlian yang ibu baru beli. Sangat cantik kan?" katanya tanpa memperdulikan ekspresi terkejut di wajahku. Aku menatapnya dengan perasaan yang campur aduk. Apa yang terjadi dengan ibu? Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu menggebu-gebu untuk memiliki semua barang mewah ini? Aku mencoba berbicara dengan hati-hati, meskipun aku merasa seperti ada sesuatu yang sangat salah. "Ibu, dari mana uang untuk membeli semua ini? Aku tahu kita tidak punya cukup uang untuk barang-barang semahal ini." "Apa ibu sudah mendapatkan pekerjaan?" tanyaku, mencoba berbicara dengan tenang. Meskipun aku sudah mengetahui jawabannya, aku masih berharap pada penjelasan logis di balik semua ini. Ibu hanya terkekeh, lalu duduk di sampingku. "Oh, Santi, jangan khawatir tentang itu. Semua ini adalah hasil dari usaha ibu. Ibu sudah tahu caranya untuk mendapatkan semuanya yang ibu inginkan." Jawabnya suaranya datar dan tidak menunjukkan rasa malu sedikit pun. Seolah-olah dia merasa tidak ada yang salah dengan cara yang dia pilih. Seolah-olah dunia ini memang seharusnya memberinya apapun yang dia inginkan. Aku menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan. "Usaha? Ibu tidak bekerja. Ibu tidak pernah bekerja sejak aku kecil. Lalu, bagaimana ibu bisa mendapatkan uang sebanyak itu?" tanyaku. Suaraku mulai naik. Bayu juga mulai terlihat tidak sabar. Ibu tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dan mengalihkan pandangannya. "Santi, kamu selalu terlalu khawatir. Jangan khawatirkan ibu. Ibu sudah tahu apa yang ibu lakukan," jawabnya, sambil melambaikan tangan seolah-olah semua pertanyaan itu tidak penting. "Yang penting sekarang ibu bahagia. Kita semua harus bahagia." Aku merasa tercekik oleh kata-kata ibu. Bagaimana bisa dia berkata seperti itu? Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan kami? Aku dan Bayu tidak pernah meminta banyak. Kami hanya ingin hidup damai, bekerja keras untuk masa depan kami dan anak kami. Tapi ibu malah terjebak dalam dunia yang tidak bisa kami pahami. Dunia yang penuh dengan kemewahan yang datang entah dari mana. Hari demi hari kejadian yang sama terus berulang. Ibu semakin sering membeli barang-barang mahal. Setiap kali dia keluar rumah, selalu ada sesuatu yang baru yang ia bawa pulang. Tak jarang, dia mengajak tetangga-tetangga untuk datang dan melihat koleksinya. Mereka semua terkesima, memuji betapa beruntungnya ibu tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Suatu sore, ketika aku sedang menyiapkan makan malam di dapur, ibu datang membawa sepasang anting-anting berlian yang sangat besar. "Santi, lihat ini. Anting-anting ini ibu beli seharga 20 juta rupiah. Bagaimana menurutmu?" katanya sambil melingkarkan anting itu di telinga, seolah pamer bukan lagi sesuatu yang memalukan. Aku menunduk,
mencoba menahan amarah yang hampir meledak. Ibu tidak merasa aneh? Semua barang ini dari mana asalnya? Tanyaku, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Ibu menatapku dengan mata yang tajam, seolah mempertanyakan apakah aku berhak untuk bertanya seperti itu. Santi, sudah cukup. Jangan terlalu banyak bertanya. Ibu tahu apa yang ibu lakukan. Jawabnya dengan suara yang tegas, seolah aku tidak berhak untuk mempertanyakan tindakannya. Yang penting, ibu senang. Itu yang terpenting. Aku menatap ibu dengan rasa sakit yang mendalam. Aku merasa seperti aku sedang berbicara dengan orang yang tidak kukenal. Ibu yang dulu penuh perhatian, yang selalu mengingatkan aku tentang kesederhanaan, kini berubah menjadi sosok yang hanya peduli dengan barang-barang mewah. Apa yang terjadi padanya? Apa yang membuatnya berubah begitu drastis? Setiap kali aku bertanya, ibu selalu menghindar dengan jawaban yang sama, atau bahkan tidak menjawab sama sekali. Dia tidak peduli dengan pertanyaan-pertanyaan kami. Yang penting baginya adalah menikmati hidupnya dengan cara yang dia anggap benar, meskipun itu membuatku dan Bayu merasa terasing darinya. Aku dan Bayu semakin hari semakin bingung. Kami sudah mulai mencurigai ada sesuatu yang salah, tapi tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Semua yang ibu lakukan semakin menjauhkan kami dari dirinya. Kami tidak bisa lagi melihatnya dengan cara yang sama. Apa yang telah terjadi pada ibu? Kehidupan kami semakin sulit untuk dijalani, karena kami terus dihantui oleh pertanyaan yang tak terjawab. Dari mana semua uang ini berasal? Dan apa yang sebenarnya telah terjadi pada ibu kami? Sudah beberapa minggu sejak kejadian yang membuatku hampir kehilangan segalanya. Rumah kami yang dulu penuh dengan tawa anak kami yang lucu, kini terasa sunyi dan sepi. Kehilangan anak adalah hal yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Aku masih sering terbangun di tengah malam, merindukan suara tangisannya, melihatnya berlari kecil dengan langkah goyah di sekitar rumah. Namun, yang paling aku rasakan adalah kehilangan cahayanya, senyum manis yang menghangatkan hari-hariku. Namun, malam itu berbeda. Ku duduk sendiri di ruang tengah, di depan televisi yang sudah lama tidak aku tonton. Bayu sedang keluar, mungkin mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan. Hujan deras mengguyur atap rumah, menciptakan suara yang mendalam, seperti ada sesuatu yang menggenang. Suara hujan itu menjadi semakin keras dan tiba-tiba aku merasakan hawa yang dingin menyusup ke dalam tubuhku. Pada awalnya aku menganggapnya biasa, hanya angin yang berhembus, atau mungkin aku sedang terlalu lelah. Tetapi saat aku melangkah menuju ruang tidur, aku mendengar suara lirih, suara yang sangat aku kenal meskipun aku ingin menolaknya. Itu adalah suara anakku, suara yang telah pergi. Santi. Suara itu memanggilku, lembut namun penuh kesedihan. Aku berhenti. Dadaku terasa sesak, dan seketika itu juga, tubuhku terperangkap dalam kebingungan. Ini tidak mungkin. Anak kami, dia sudah tiada. Tapi suara itu terdengar begitu nyata seperti ada di hadapanku. Aku berbalik perlahan, hampir tidak berani menghadapinya. Tetapi ketika aku menoleh, aku melihat bayangan samar seperti seorang anak kecil yang berdiri di sudut ruangan. Sosok itu tidak jelas, hanya sebuah cahaya redup yang memantul di dinding. Tetapi aku bisa merasakannya, bisa merasakan kehadirannya dengan sangat kuat. Anakku. Aku berbisik, suaraku nyaris tak keluar. Jantungku berdebar cepat seolah-olah dunia di sekitarku berhenti berputar. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Ibu, aku di sini. Aku masih di sini. Suara itu menangis dan saat aku mendekat, aku bisa melihat wujudnya semakin jelas. Itu adalah anakku, dengan wajah yang pucat, matanya yang tampak lelah dan penuh air mata. Aku jatuh berlutut, air mata mulai mengalir deras. Anakku, kamu di sini. Ini tidak mungkin. Aku merasakan sesak di dadaku, perasaan yang begitu berat. Aku merasakan sebuah kehangatan yang sangat familiar, dan sekaligus ketakutan yang mendalam. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Kenapa?
Ini semua bisa terjadi? Aku berusaha untuk menyentuhnya, tetapi seperti ada sesuatu yang menghalanginya. Tanganku hanya menyentuh udara dingin yang tidak bisa kuterima. Anakku itu menatapku dengan mata yang penuh kesedihan, dan perlahan dia mulai berbicara. Suaranya penuh dengan penderitaan. Ibu, nenek, dia yang menyebabkanku pergi. Dia membuatku menjadi korban demi keserakahannya. Pernyataan itu meluncur begitu saja dari bibirnya, dan aku merasa seperti dunia di sekelilingku berputar. Aku tidak bisa memahami kata-kata itu. Nenek, ibu, aku terdiam, mulutku terasa kaku. Apa yang anakku maksud dengan ini? Kenapa dia menyebut nenek? Dia melakukan ritual jahat itu untuk mendapatkan kekayaan. Dan aku, ibu, aku adalah tumbalnya. Anakku melanjutkan dengan suara bergetar, seperti suara yang datang dari kedalaman kegelapan yang tak terjangkau. Nenek, dia tega mengorbankanku hanya untuk harta. Aku harus pergi, ibu. Tapi aku tidak bisa tenang. Aku tidak bisa meninggalkanmu seperti ini. Ku merasakan seluruh tubuhku kaku, tenggelam dalam kepanikan dan kebingunganku. Aku tidak bisa percaya apa yang baru saja dikatakan anakku. Ibu benar-benar melakukan itu? Membuat anakku menjadi korban dalam ritual yang mengerikan hanya demi kekayaan. Aku merasa dunia di sekitarku hancur berkeping-keping, seperti setiap harapan dan keyakinan yang pernah aku miliki hancur dalam sekejap. Kenapa nenek melakukan itu? Kenapa dia tega? Aku hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata. Itu, tubuhku gemetar. Aku ingin berteriak, tetapi mulutku terasa terkunci. Seolah-olah aku tidak mampu mengeluarkan kata-kata yang kuinginkan, karena dia ingin mendapatkan segalanya. Semua yang ada di dunia ini. Kekayaan, kekuasaan. Dia tidak peduli tentang siapa yang dia korban, jawab anakku. Suaranya semakin perlahan, semakin lemah. Ibu, aku hanya ingin kamu tahu. Aku minta maaf karena pergi begitu cepat, tetapi kamu harus berhati-hati. Nenek, dia akan terus melakukan hal-hal buruk. Jangan biarkan dia membuatmu jadi korban juga. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, sosok anakku itu mulai memudar, seolah terhisap oleh udara dingin yang mengelilingi. Aku terjatuh ke lantai merasakan kegelapan menyelimuti pikiran dan hatiku. Anakku, jangan pergi, jangan tinggalkan ibu, teriakku, tetapi tidak ada jawaban. Tumis yang tersisa hanyalah kehampaan yang membekukan seluruh tubuhku. Kamar itu kembali sunyi, sepi, dan aku terdiam dalam gelap, masih merasakan kehadiran anakku yang perlahan menghilang. Tetapi kata-katanya terus bergaung dalam kepalaku. Ibu, dia melakukan semua ini. Ibu telah menjadikan anakku korban demi kekayaan dan kekuasaan yang entah apa yang membuatnya begitu terobsesi. Air mata mengalir deras, dan aku merasa hancur. Aku harus menghadapi kenyataan ini. Aku harus menghadapi ibu. Meskipun aku merasa seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa aku hentikan. Aku berdiri, tubuhku lemas dan rapuh. Anakku yang selalu aku jaga dan sayangi, kini hanya tinggal kenangan. Tetapi pesan terakhirnya, tentang ibunya yang telah melakukan ritual mengerikan, menghantui pikiranku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang harus aku lakukan terhadap ibu yang telah menyiksa bukan hanya aku, tetapi juga anakku? Kehilangan anakku adalah rasa sakit yang tak terperikan. Namun mengetahui bahwa kematian anakku disebabkan oleh tindakan ibuku, yang seharusnya menjadi pelindung dan sumber kasih sayang dalam hidupku, adalah pengkhianatan yang lebih dalam daripada siapapun. Setiap malam wajah anakku muncul dalam mimpi, selalu menangis memanggilku, meminta keadilan atas apa yang telah terjadi. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan tenang. Rasa cemas, rasa marah, dan perasaan hancur itu bercampur menjadi satu, membebani dadaku. Setelah malam itu, aku tak bisa tinggal diam. Aku harus tahu lebih banyak.
Aku harus mencari tahu kebenaran, meski itu akan menghancurkan hatiku lebih dalam lagi. Aku tak bisa hanya berlarut dalam kebingunganku. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa ibuku tega mengorbankan cucunya sendiri demi kekayaan. Aku perlu jawaban. Aku mulai mencari jalan keluar dari kegelapan yang menyelimuti pikiranku. Beberapa malam aku terjaga, merenung, berpikir tentang apa yang bisa kulakukan. Dan akhirnya, aku memutuskan untuk pergi ke seseorang yang mungkin bisa membantuku. Aku ingat seorang ustadz yang cukup bijaksana, seorang guru agama yang dikenal oleh banyak orang di kampung ini. Namanya Ustadz Zainal, seorang pria tua yang dikenal dengan pemahamannya yang mendalam tentang masalah spiritual dan dunia gaib. Jika ada seseorang yang bisa memberi penjelasan, itu adalah dia. Keesokan harinya, dengan hati yang berat dan langkah yang ragu, aku pergi ke rumah Ustadz Zainal. Rumahnya terletak agak jauh dari pemukiman kami, di ujung desa, dikelilingi kebun dan pepohonan yang rimbun. Saat aku sampai di sana, suasana yang tenang dan damai seakan menyambutku. Meskipun hatiku masih bergejolak dengan rasa cemas dan takut akan kebenaran yang akan kutemui. Ustadz Zainal sedang duduk di teras, membaca Al-Quran. Dia memandangku dengan lembut, seakan sudah tahu ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Aku merasa sedikit lebih tenang di hadapannya, karena pandangannya yang penuh kasih dan penuh kebijaksanaan. Aku duduk di hadapannya dan mulai bercerita. "Ustadz, saya datang untuk mencari kebenaran," kataku dengan suara yang bergetar, "tentang apa yang terjadi pada anak saya. Saya merasa ada yang tidak beres, Ustadz. Saya merasa ada sesuatu yang mengerikan di balik kematiannya. Saya merasa ibuku. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya sangat bingung dan hancur." Ustadz Zainal mendengarkan dengan seksama, tidak terburu-buru memberi respon. Setelah aku selesai bercerita, dia menatapku dengan serius. "Santi, dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Tapi kadang, keinginan dan nafsu manusia bisa membawa mereka ke jalan yang gelap. Aku akan bantu kamu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Dia lalu mengajakku untuk duduk lebih dekat. "Kamu harus tahu, Santi, bahwa ada dunia yang lebih besar dari dunia yang kita lihat sehari-hari. Dunia gaib yang seringkali berinteraksi dengan dunia manusia. Dan kadang orang-orang yang sudah terjerat dengan godaan dunia ini akan rela melakukan apa saja, bahkan mengorbankan orang yang mereka cintai." Aku terdiam mendengarkan. Kata-kata Ustadz itu terasa semakin menekan hatiku. Seperti dia tahu apa yang terjadi. Seperti dia bisa melihat kegelapan yang mengelilingi ibuku. Apakah ibu saya melakukan sesuatu yang salah? Sesuatu yang berhubungan dengan dunia gaib? Dunia yang tak kasat mata itu? Tanyaku dengan suara tertahan. Ustadz Zainal menunduk sejenak, seolah merenung. Sebelum akhirnya dia mengangkat wajahnya dan menatapku tajam. "Anakmu, Santi, dia adalah korban dari suatu perjanjian yang sangat berbahaya. Seringkali, orang-orang yang terperangkap dalam keserakahan dunia, terutama mereka yang menginginkan kekayaan tanpa usaha yang benar, akan mencari jalan pintas melalui ritual-ritual tertentu. Dan itu adalah jalan yang sangat gelap." Aku hampir tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya bisa menunggu, berharap bahwa ada penjelasan yang lebih masuk akal tentang semua ini. "Ibu saya, dia melakukan ritual." Suaraku hampir tak terdengar, tapi aku memaksakan diri untuk bertanya. Ustadz Zainal mengangguk pelan. "Iya, itu adalah ritual yang melibatkan pengorbanan yang sangat besar. Biasanya mereka yang melakukan ritual ini akan diminta untuk mengorbankan anggota keluarga, mereka, seseorang yang mereka cintai, agar dapat memperoleh kekayaan yang melimpah. Dan ini adalah jalan yang sangat berbahaya. Tidak ada kebaikan yang datang dari ritual semacam itu." Aku merasa tubuhku lemas mendengar penjelasan Ustadz. Semuanya semakin jelas. Apa yang terjadi pada anakku, kematian yang begitu mendalam, dan tingkah ibuku yang semakin aneh. Semua itu adalah akibat dari perjanjian gelap yang telah dia lakukan. Tapi mengapa? Mengapa ibu saya tega melakukan itu? Apa yang membuatnya begitu gelap hatinya?
Tanyaku dengan air mata yang mulai mengalir. Saya tidak bisa memahami ini, Ustadz. Ustadz Zainal menatapku dengan wajah penuh simpati. Keserakahan, Santi, itulah yang membuat seseorang rela mengorbankan apapun, bahkan darah daging mereka sendiri. Ibumu mungkin merasa terjebak dalam keinginan untuk memiliki lebih tanpa memahami konsekuensinya. Namun kamu harus tahu satu hal, Santi. Setiap perjanjian dengan kekuatan gelap akan ada harganya, dan harga itu sangat tinggi. Aku terdiam mencerna semua kata-kata Ustadz Zainal. Hatiku terasa seperti terbelah dua, antara perasaan marah, bingung, dan hancur. Kenapa ibu yang seharusnya melindungiku, yang seharusnya menjaga keluarganya, malah memilih jalan itu? Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Tanyaku suara lemah. Ustadz Zainal menghela napas panjang. Kamu harus menghadapi ibumu, Santi. Kamu harus mencari keadilan, meskipun itu akan sulit. Kamu harus berani menegakkan kebenaran dan melindungi keluarga dari kejahatan yang telah terjadi. Ini bukan hanya tentang membalas dendam, tapi tentang membebaskan ibumu dari perjanjian yang telah dia buat dengan dunia gelap. Jika tidak, ia akan terus dihantui oleh kekuatan itu. Aku mengangguk pelan. Kata-kata itu semakin menguatkan tekadku. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku harus menghadapi ibuku. Aku harus melindungi sisa keluargaku dan mencari kebenaran. Meskipun itu berarti aku harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Saat aku meninggalkan rumah Ustadz Zainal, perasaan dalam hatiku begitu berat, namun juga ada harapan yang mulai tumbuh. Keputusan yang harus aku ambil tidak mudah, tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa mundur. Ini adalah jalan yang harus aku tempuh demi keadilan bagi anakku, dan demi membebaskan ibuku dari cengkeraman kegelapan yang telah merasuki hidupnya. Dulu aku tidak bisa menahan amarah yang menggerogoti hatiku. Setelah mendengar penjelasan Ustadz Zainal, segala kebingunganku berubah menjadi kemarahan yang tak terukur. Kebenaran yang sangat pahit tentang apa yang telah dilakukan ibuku tak bisa lagi aku hindari. Aku merasa terjebak dalam sebuah labirin gelap yang tak terduga, dan kini aku harus berhadapan langsung dengan ibuku. Orang yang selama ini aku hormati dan cintai. Aku berdiri di depan pintu rumah ibuku, napasku tersengal-sengal. Duniaku terasa berputar. Rasanya seperti aku baru saja dibangunkan dari mimpi buruk, dan sekarang aku terpaksa harus menatap kenyataan yang sangat mengerikan. Tanpa banyak berpikir, aku mengetuk pintu dengan tangan yang sedikit gemetar. Begitu pintu terbuka, aku melihat wajah ibuku yang tampak begitu tenang, bahkan seperti tidak ada yang salah. Namun, aku tahu, di balik ketenangannya itu ada sesuatu yang sangat gelap yang telah merasuk ke dalam dirinya. Ibu, suaraku terdengar serak. Aku memaksakan diri untuk berbicara, meskipun hatiku sedang hancur. Aku tahu semuanya. Ibuku memandangku dengan mata yang agak bingung. Apa maksudmu, Santi? Aku menatapnya tajam. Tak bisa lagi menyembunyikan amarah yang menggebu di dalam diriku. Aku tahu tentang ritual itu, Ibu. Aku tahu apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan semua kekayaan itu. Kamu mengorbankan anakku. Kamu mengorbankan cucumu sendiri demi kekayaan. Benarkah itu, Ibu? Saat kata-kata itu keluar dari bibirku, aku merasa seolah-olah semuanya terungkap dalam satu ledakan. Wajah ibuku berubah, tapi hanya sedikit. Tak ada penyesalan sama sekali. Justru dia tampak seperti seseorang yang telah terbiasa dengan kegelapan itu. Ibuku menghela napas panjang dan melangkah sedikit ke samping, memberi ruang untukku masuk. Santi, kamu datang hanya untuk memarahi ibu? Kamu datang hanya untuk menghakimi ibu? Katanya dengan nada yang sedikit datar. Tidak ada rasa bersalah di sana. Tidak ada penyesalan, aku merasa semakin marah. Ibu, bagaimana bisa kamu begitu tega? Itu anakmu, Ibu. Itu cucumu. Apakah uang dan kekayaan benar-benar begitu penting sehingga kamu rela mengorbankan darah dagingmu sendiri?
Apakah itu yang lebih berharga daripada cinta dan keluarga? Ku merasa amarahku membara semakin besar. Setiap kata yang keluar dari mulutku penuh dengan kepedihan yang mendalam. Ibuku mengerutkan keningnya, namun ada kesan keangkuhan yang semakin terlihat. Santi, kamu tidak mengerti. Kamu tidak tahu betapa sulitnya hidup. Aku sudah tua dan aku sudah menderita cukup lama. Kekayaan ini datang dengan harga, dan harga itu adalah apa yang harus aku bayar untuk bisa hidup lebih baik. Aku tidak memikirkan apa-apa selain keluargaku, dan aku ingin memastikan bahwa aku tidak akan mati miskin. Itu saja. Aku terdiam, terkejut dengan jawaban ibuku yang begitu dingin dan penuh rasionalisasi. Apakah ibuku benar-benar sudah begitu terjerat dengan keserakahan dan nafsu dunia? Apakah ini yang dia sebut sebagai hidup lebih baik? Aku tak bisa membayangkan bagaimana caranya dia bisa melihat dirinya sendiri dalam cermin setelah apa yang telah dia lakukan. Ku hampir tak bisa menahan air mata, namun aku berusaha keras untuk tetap tegar. Ibu, kamu sudah menghancurkan hidup kami. Kamu menghancurkan hidup anakmu sendiri. Apa kamu tidak merasa salah? Tanyaku dengan suara bergetar. Ibuku hanya memandangku dengan tatapan kosong. Tidak ada yang salah, Santi. Semua ini adalah keputusan yang aku buat dan aku tak menyesalinya. Dunia ini kejam dan kita harus berjuang untuk bertahan hidup. Kalau kamu tidak mengerti itu, maka itu bukan salahku. Kata-kata ibuku seperti sebuah tamparan keras yang memecah hatiku. Di depan mataku, ibu yang seharusnya menjadi pelindung, sosok yang aku percayai, ternyata telah menjadi orang yang begitu berbeda. Dia terperangkap dalam keinginan yang begitu besar untuk memiliki lebih, sampai-sampai dia tak peduli lagi dengan siapa yang dia korbankan di sepanjang jalan. Aku merasakan api, kemarahan yang membara di dadaku. Sakit sekali, lebih sakit daripada apapun yang pernah kurasakan sebelumnya. Kebenaran ini menggerogoti hatiku, membuatku merasa terhina. Aku tak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku tak bisa memandang wajah ibu yang begitu teguh dengan tindakannya tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Dengan langkah yang cepat, aku berbalik dan menuju pintu. Aku tidak bisa tinggal di sini, ibu, kataku dengan suara yang tegas, meskipun hatiku terasa sangat hancur. Aku tidak ingin ada hubungannya lagi denganmu. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan aku sudah membuat pilihanku. Ibuku tidak berkata apa-apa. Dia hanya berdiri diam di tempatnya, tampak tak terpengaruh dengan keputusan yang aku buat. Tidak ada usaha untuk menghentikan langkahku. Tidak ada penyesalan atau permohonan maaf. Hanya keheningan yang menyelubungi ruangan itu. Aku keluar dari rumah ibuku dengan langkah terburu-buru. Tak peduli dengan apa yang akan terjadi setelahnya. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya ingin keluar dari tempat itu. Dari kegelapan yang telah merasuki keluarga kami. Tanpa sadar, aku akhirnya tiba di rumah yang sedang dibangun oleh suamiku. Meskipun rumah itu belum selesai, aku merasa sedikit lebih tenang saat aku menatapnya. Rumah itu adalah simbol harapan kami. Harapan untuk memulai hidup baru, jauh dari kegelapan yang telah melanda keluarga kami. Walaupun rumah ini belum sempurna, setidaknya di sini aku merasa lebih dekat dengan suamiku dan anakku yang telah pergi. Aku berjongkok di depan rumah itu, memandangi dinding yang belum selesai dipasang, dan merenung. Aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah, tapi aku harus kuat. Aku harus menjaga apa yang masih tersisa dari diriku dan keluargaku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku. Dunia ini memang penuh dengan godaan dan kegelapan, tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan diriku terjatuh ke dalamnya. Aku harus tetap bertahan. Untuk diriku, untuk anakku yang telah tiada, dan untuk masa depan yang masih ada. 2 minggu setelah kejadian itu, hidupku semakin terasa tak terkendali. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang tamu rumah yang sedang dibangun oleh suamiku, menatap dinding-dinding kosong yang belum terisi dengan kehidupan. Hati ini
Meski sudah sering dihantam kenyataan pahit, tetap merasa kosong. Meskipun aku telah pergi jauh dari rumah ibu dan memilih untuk tidak lagi terlibat dalam dunia gelap yang dia pilih, aku tetap merasa ada sesuatu yang belum selesai. Suamiku, Rudy, sedang sibuk di luar, berusaha menyelesaikan pekerjaan rumah yang tersisa. Aku hanya diam, menunggu meresapi setiap detik yang terasa begitu berat. Tiba-tiba suara telepon yang berdering memecah kesunyian rumah kami. Aku mengangkatnya dengan tangan yang sedikit gemetar, tanpa tahu apa yang akan aku dengar. Assalamualaikum. Santi, suara Pak Rahman, tetangga kami, terdengar di seberang sana. Ada kabar buruk, Santi. Ibu kamu, dia sudah tidak ada. Jantungku seperti berhenti berdetak. Kata-kata itu seperti sebuah pukulan keras yang membuat tubuhku limbung. Aku merasa dunia ini berputar begitu cepat, dan aku tak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan ini. Ibuku meninggal? Pak Rahman, apa yang terjadi? Kenapa bisa? Aku berusaha menahan suaraku agar tidak pecah. Namun tetap saja nada itu keluar, terdengar pecah, dan penuh dengan kekhawatiran. Begini, Santi. Ibumu ditemukan di rumahnya, tergeletak tak bernyawa. Banyak orang yang mengatakan, dia mati dengan sangat cepat dan tiba-tiba. Ada yang bilang itu karena perjanjian yang sudah dia buat dengan kekuatan jahat, yang akhirnya menuntut korban dari dirinya. Mereka bilang, dia sudah tidak bisa memenuhi janji itu lagi, jadi dia yang menjadi korban. Pak Rahman menghela napas di ujung telepon. Suaranya terdengar cemas. Aku terdiam, membiarkan kata-kata itu meresap begitu dalam ke dalam pikiranku. Aku mengingat apa yang pernah dikatakan ibuku tentang kekuatan yang telah memberinya kekayaan dengan harga yang sangat mahal. Betapa mengerikan kenyataan ini. Perjanjian dengan makhluk halus itu, yang semula tampak seperti janji yang menggiurkan, ternyata akhirnya menuntut nyawa ibuku sendiri. Suamiku, Rudy, yang mendengar pembicaraanku melalui telepon, segera menghampiriku. Ada apa, Santi? Tanya Rudy dengan wajah cemas. Aku menatapnya, tidak bisa menahan air mata yang perlahan mengalir di pipiku. Ibuku. Dia sudah meninggal, Rudy. Mereka bilang, dia mati karena perjanjian yang dia buat dengan makhluk halus itu. Jawabku dengan suara tercekat, dan yang lebih mengerikan, dia mati bukan karena usia atau sakit, tapi karena perjanjian itu akhirnya datang untuk menuntutnya. Rudy terlihat terkejut, tetapi dia tak berkata apa-apa. Aku bisa melihat bahwa dia mencoba untuk mencerna semuanya, sama seperti aku yang masih berusaha menerima kenyataan ini. Keesokan harinya, kami pergi ke rumah ibu. Rumah itu kini terasa lebih sepi daripada biasanya. Tidak ada suara keras, tidak ada keributan. Hanya ada suasana mencekam yang mengelilingi rumah yang dulu penuh dengan kehadiran ibuku. Aku melangkah masuk ke dalam rumah itu, merasa seperti berjalan melalui lorong waktu yang gelap dan penuh penyesalan. Jenazah ibuku terbaring di ruang tamu, dikelilingi oleh orang-orang yang sedang membaca doa dan Al-Quran. Wajahnya tampak tenang, seolah-olah dia tidak menderita apa-apa. Namun ada sesuatu yang tidak bisa aku lepaskan. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai, mengintimidasi di sekitar tubuh ibuku yang sudah tak bernyawa. Kehidupan ibuku, yang dulu penuh dengan ketegaran dan kebanggaan, kini hanya tinggal kenangan. Aku mendekati jenazahnya dengan langkah pelan, merasakan udara di sekitar terasa dingin. Saat aku berdiri di sampingnya, aku teringat pada semua kata-kata yang pernah diucapkannya. Kata-kata penuh kebanggaan, kebencian, dan juga keserakahan yang telah merasuki hidupnya. Kini semua itu berakhir dengan cara yang sangat tragis. Aku tak bisa lagi merasakan apa-apa untuk ibu yang telah meninggal ini. Rasa cinta yang dulu ada